Halo, saya Dino Patijalal. Banyak yang menanyakan pandangan saya, apakah Indonesia perlu menyumbang 17 triliun untuk Board of Peace? Dalam video ini saya ingin mengajak pemerintah dan masyarakat untuk berpikir rasional dan jernih mengenai ini. Dan di ujung saya akan memberikan saran mengenai posisi yang sebaiknya diambil oleh pemerintah. Pertama, yang paling penting digarisbawahi adalah skalanya. Untuk diplomasi Indonesia, 17 triliun itu adalah angka yang sangat fantastis. Dan sepanjang sejarah, Indonesia tidak pernah membayar dana sebesar itu untuk bergabung dengan organisasi internasional manapun. 17 triliun itu 500 kali iuran tahunan Indonesia untuk Sekretariat ASEAN. Sama juga dengan 50 tahun iuran Indonesia untuk PBB. 17 triliun itu 2 kali lipat dari seluruh anggaran tahunan Kementerian Luar Negeri, dan 17 triliun itu sama dengan pajak yang dibayarkan 2 juta orang kelas menengah di bagian bawah. Karena itu saya cukup heran kenapa tidak ada perdebatan yang mendalam dalam DPR mengenai angka 17 triliun ini ketika dibahas dalam Komisi 1. Seorang anggota DPR ketika ditanyakan komentarnya menyatakan, ya terserah pemerintah saja. They certainly can do better than that. Kedua, dan ini merespon bahwa 17 triliun ini untuk perdamaian Palestina, perlu kita catat bahwa tidak pernah ada satupun permintaan dari Presiden Otoritas Palestina, dari Hamas, atau dari Dubes Palestina di Indonesia kepada Indonesia untuk membayar 17 triliun untuk Palestina. Tidak pernah ada. Kenapa? Karena mereka tahu kemampuan Indonesia yang terbatas, dan mereka tahu yang mereka paling butuhkan dari Indonesia adalah dukungan moral, dukungan politik, dan dukungan diplomatik. Yang menetapkan 17 triliun ini adalah Board of Peace alias Donald Trump, suatu organisasi yang mengikut sertakan Israel dan Indonesia, namun tidak mengikut sertakan perwakilan Palestina. Uang 17 triliun ini tentunya akan dikontrol oleh Donald Trump sebagai ketua Board of Peace dan tidak dikontrol oleh Palestina, walaupun dimaksudkan untuk Palestina. Ketiga, dalam masalah sumbang-menyumbang, Indonesia itu bukan Amerika, bukan Arab Saudi, Qatar, atau Emirates yang punya sumber dana yang luar biasa. Qatar sendiri bisa menyelenggarakan Piala Dunia Sepak Bola yang konon bernilai 170 triliun rupiah. Dibanding negara-negara petrodolar yang kaya ini, kondisi ekonomi Indonesia masih diwarnai dengan rasa was-was. Ruang fiskal semakin terbatas, pengetatan anggaran masih berlaku karena program MBG, transisi energi bersih masih lamban karena kurangnya dana, rupiah sedang melemah, kepercayaan investor luar dan dalam negeri belum solid, daya beli masyarakat menurun, pasar modal kita sedang anjlok, dan ketidakpastian ekonomi global semakin tinggi. Dan jangan lupa yang juga sangat urgent, saudara-saudara kita di Sumatera yang terkena bencana banjir dan longsor masih sangat memerlukan bantuan rekonstruksi dan rehabilitasi. Dan masih besar kemungkinan akan banyak lagi daerah-daerah di Indonesia yang akan terkena bencana alam terkait cuaca ekstrim dan perubahan iklim. Dan ini pasti memerlukan pemerintah untuk mempersiapkan dana cadangan darurat. Dengan kata lain, uang 17 triliun itu masih sangat dibutuhkan oleh rakyat kita sendiri untuk kepentingan dalam negeri. Keempat, menjawab pertanyaan, jadi bagaimana dong kita membantu Palestina? Jawabannya sederhana. Kita sudah komit untuk memberikan apa yang paling kritis dibutuhkan untuk mewujudkan rencana 20-point plan untuk Gaza, yaitu pasukan perdamaian. Di mana Amerika tidak bersedia menyumbang pasukan dan juga sebagian besar negara-negara Arab juga tidak bersedia menyumbang pasukan itu. Itu saja sudah cukup bagi Indonesia dan bahkan lebih dari cukup. Jadi jangan sampai kita sudah menyumbang pasukan perdamaian dan kemudian disuruh membayar pula 17 triliun. Sekali lagi, rakyat Palestina tidak meminta itu dari kita karena mereka tahu yang menghancurkan dan meratakan Gaza itu bukan Indonesia, tapi Israel. Kelima, saya sangat khawatir dengan pemikiran bahwa uang 17 triliun itu adalah agar sesuai dengan piagam Board of Peace, kita bisa memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota permanen dari Board of Peace itu. Please be very careful about this. Menjadi anggota permanen dari Board of Peace itu bukan keharusan, bukan prestasi, bukan kehormatan, bahkan penuh ranjau dan resiko. Saya melihat gejala kuat Board of Peace akan menjadi privatized multilateral institution yang sepenuhnya dikontrol oleh Trump. Sekarang ini mungkin fokusnya untuk Gaza, tapi nanti bisa juga digunakan untuk isu-isu internasional lain yang pasti akan menyaingi peran PBB.
bahkan mengecilkannya. Dan ingat, Board of Peace ini dipimpin oleh sosok Donald Trump yang baru saja menculik Presiden negara berdaulat Venezuela, yang secara ilegal ingin mencaplok Greenland, yang tahun lalu membom Iran, dan yang gemar menjatuhkan rezim negara-negara lain yang tidak disukainya. Apakah yakin Here I come. Here I come. Indonesia mau menjadi anggota permanen private club of Donald Trump ini? Dan bagaimana kalau Donald Trump tidak lagi menjadi Presiden Amerika Serikat di tahun 2029? Sementara Presiden Indonesia akan tetap secara permanen berada di bawah Donald Trump pribadi, karena jabatannya sebagai Ketua Board of Peace itu tidak ada batas waktunya. Dan mengingat wataknya yang sangat egois, Donald Trump tidak mungkin mundur begitu saja dari jabatannya sebagai Ketua Board of Peace. Mari kita melindungi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dari skenario terburuk ini. Sebaiknya kita jadi anggota biasa saja dulu, dan kita lihat dulu Board of Peace ini arahnya kemana, akuntabilitasnya bagaimana, dan apakah benar akan benar-benar berpihak pada Palestina. Rasional kan? Jadi apa saran saya kepada pemerintah Indonesia? Cukup dua. Pertama, jangan terburu-buru menggelontorkan 17 triliun untuk Board of Peace. Kalau kita ingin memberikan bantuan ekonomi kepada Palestina, cukup sebatas kemampuan keuangan kita. Bisa 10 juta dolar, bisa 20 juta dolar, tapi yang jelas tidak 1 miliar dolar atau 17 triliun. Kalau kita merasa nyaman, baru tahun berikutnya kita bisa tambah lagi dengan kalkulasi yang matang tentunya. Dengarkan jeritan rakyat Indonesia. Bacalah komentar netizen dan dengarkan pula keprihatinan pimpinan MUI baru-baru ini. Saran kedua, karena keburu sudah masuk Board of Peace, kita cukup menjadi anggota biasa saja. Tidak perlu bersikeras menjadi anggota permanen. Menjadi anggota permanen itu hanya akan mengikat, menjerat, dan menyandera posisi dan ruang gerak Indonesia, karena segala agenda dan keputusan Board of Peace itu harus disetujui oleh Donald Trump. Kita semua tahu banyak negara yang berupaya untuk menyenangkan Donald Trump karena takut tarif dan hal lain. Tapi Indonesia jangan sampai ketularan virus ini. Masalah tarif jangan dikaitkan dengan perjuangan Palestina. Dan politik luar negeri kita jangan ditujukan untuk mengambil hati Trump, tapi ditujukan untuk memerdekakan Palestina. Saya Dino Patijalal, kalau Anda setuju, bantu sebarkan dan bantu sampaikan kepada pemerintah Indonesia yang kita sayangi. Speak truth to power, speak truth to the people, wisdom without fear.